ceramah taraweh. Oh, banyak banget tuh Pak ceramah taraweh Pak. Kultum, kuliah terserah antum. Ya. Itu di masyarakat kita Pak. Sebagian masjid itu seakan-akan tuh sunnah Pak. Jadi seakan-akan kultum taraweh itu bagian dari taraweh. Padahal ini nggak ada sunnahnya sama sekali. Di zaman Umar ketika beliau mengadakan sholat taraweh nggak ada kultum. Di zaman tabiin, tabiin, kultum itu baru muncul belakangan hari di Indonesia. Mereka yang mengatakan kultum alasannya kesempatan nih mumpung orang pada kumpul. Kalau seperti itu caranya Pak, jangan dilanggengkan sehingga membuat orang berkesan ini sunnah. Apakah begitu maknanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Untuk kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, semoga selalu diberikan kelancaran dalam menjalankan aktivitas, terkhusus menjalankan ibadah puasanya. Amin Allahumma amin. Salam takdim terutama untuk Ustadz Badrus Salam LC yang menyoroti hukum kultum ya, kuliah terserah antum, sehingga ngasih hukum juga terserah antum gitu kan, moro-moro nggak ada sunahnya. Padahal dalam narasinya sendiri, yaitu dalam pikirannya kan tadi sudah dibilang bahwa kultum ataupun ceramah-ceramah tarawih itu hanya terjadi di beberapa masjid, sehingga masyarakat awam itu ya sudah mengerti itu bukan rangkaian tarawih. Itu ndak ada orang yang menyangka bahwa kultum itu rangkaian tarawih, itu ndak ada. Ya hanya sekadar kita itu menambah waktu kita supaya diisi dengan kebaikan, supaya diisi dengan hal-hal yang baik lah, intinya begitu. Termasuk kita mengikuti kajian-kajian, entah itu kultum, entah itu kajian kitab, ataupun khataman Ramadanan, kilatan, dan lain-lain. Begitu loh Pak Badrus Salam. Jadi orang awam itu ya sudah ngerti kalau itu bukan rangkaian taraweh. Nah, video tadi sebenarnya sudah mendapat respon ya dari Kiai Ahdi Afandi, dan sebenarnya juga ada respon dari Ustadz Firanda ya. Ustadz Firanda saja mengatakan tidak apa-apa kok bahwa mengadakan kultum ataupun ceramah-ceramah di momentum tarawih itu tidak apa-apa. Nah, di sini supaya Ustadz Badrus Salam ini tambah sadar, saya tampilkan ini salah satu fatwa dari ulama Wahabi ya. Ulama Wahabi, beliau Syekh Muhammad Soleh Munajjid. Nah, ini dalam Islam Soal wa Jawab ya, islamko.info. Ini memang Syekh Muhammad Soleh Al Munajjid sendiri ini yang menjadi pencetusnya gitu ya, yang membuat website ini. Oke, saya bacakan asilahnya. Jadi beliau Syekh Muhammad Soleh Munajjid ini pernah ditanya, as-su'al huwa ma hukmu syar'i fi darsi alladhi yakunu ba'da raka'atil arba' fi sholatit tarawih, katanya. Bagaimana hukum syariat mengenai taklim ya, pembelajaran yang dilakukan setelah 4 rakaat sholat tarawih. Nah, jadi kan sholat tarawih setelah 4 rakaat ada kultum sebentar ini ya. Kultum itu kan kalau masyarakat awam mungkin kuliah 7 menit gitu ya. Atau kalau menurut Ustadz Badrus Salam itu kuliah terserah antum ya. Bagaimana hukumnya seperti itu? Nah, al-jawab oleh beliau sendiri dijawab al-jawab alhamdulillah at-tarsul ladzi yulqihi ba'dul a'immah wal wa'adz baina raka'ati sholati tarawih la ba'sa bihi insyaallah. Jadi pembelajaran, pengajaran kultum ataupun kajian kilatan yang mana dilakukan oleh sebagian imam ataupun para dai gitu ya, di antara rakaat sholat tarawih hukumnya gimana? La ba'sa bihi insyaallah. Insyaallah nggak masalah seperti itu Ustadz Badrus. Jadi angan-angan bahwa kultum ataupun kilatan ataupun apalah ya yang biasa dilakukan di momentum Ramadan itu, bahwa itu sebuah kesunahan,
rangkaian tarawih itu tidak ada yang menganggap seperti itu. Ya itu memang sekadar mumpung bulan suci Ramadan, perbanyaklah kita melakukan kebajikan, melakukan kebaikan. Di antaranya adalah belajar, mengikuti majelis taklim, kan begitu Pak Badrus. Wal ahsan alla yuda wa ma'alaihi. Ya mungkin ini subjektif ya dari beliau ya, perspektif beliau sendiri. Tapi lebih baik tidak selalu dilanggengkan. Tapi kan tidak masalah atau hukumnya kan. Bukan terus tidak ada sunnahnya begitu. Kalau tidak ada sunnahnya kan berarti bid'ah menurut orang Wahabi. Kenapa khasyata ayat taqidan nas annahu juz'un minas sholah? Karena dikhawatirkan orang-orang itu menyangka bahwa kultum ataupun ceramah itu termasuk bagian dari sholat. Sebenarnya nggak ada sih di Indonesia, saya yakin nggak ada yang menyangka bahwa kultum di saat tarawih itu termasuk dari bagian sholat ya, atau termasuk dari bagian tarawih, rangkaian tarawih itu nggak ada sih. Ya buktinya tadi itu Ustadz Badrus Salam saja tidak menemukan di semua masjid, hanya sebagian masjid ya, masjid yang mungkin saldonya banyak, jadi bisa untuk memberikan bisyarah lah kepada para penceramah, para yang membawakan kultum, para imam dan lain-lain ya. Biasanya seperti itu. Tapi ada juga yang tidak ada bisyarahnya, ada juga banyak malahan begitu. Wa khasyatan min i'tiqadihim wujubahu hatta innahum qad yunkiruna alaman lam yaf'alhu. Dan juga menurut beliau ini Syekh siapa tadi, Muhammad Shaleh Munajjid, ya dikhawatirkan kalau dilanggengkan, diterus meneruskan ya ada kultum itu, nanti orang awam menyangka bahwa kultum itu hukumnya wajib, sehingga kalau tidak dilakukan nanti diingkari. Ya saya rasa tidak ada ya yang prasangka seperti itu di Indonesia. Berarti di sini nggak masalah toh, di sini fair saja berarti ya kultum ini menurut Syekh Muhammad Shaleh Munajjid ya. Terus lagi saya tampilkan lagi di islamweb.net. Nah, ya jangan pakai referensi aswaja ya, karena kan nggak percaya atau jenengan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hukmu ilqa'id durusi qoblas sholati. Ya, hukum melaksanakan taklim, melaksanakan pembelajaran kultum sebelum sholat. Nah, soalnya hal yajuzu ilqa'u darsin au muhadaratin qabla sholatil isya fi syahri Ramadan amla? Apakah boleh kita melaksanakan kultum ataupun muhadarah, samalah ini ya, sebelum sholat isya di bulan Ramadan? Berarti kan ini kan sama. Yang dimaksudkan di sini adalah kultum, baik itu sebelum tarawih ataupun setelah tarawih, kan mirip-mirip tuh ini. Atau nggak boleh atau tidak? Karena ini pertanyaan seperti itu. Li'annahu bid'atun, karena itu adalah perkara bid'ah. Betul memang katanya si Ustadz Badrus Salam ya. Jadi kultum itu perkara bid'ah, betul. Di zaman Nabi ya nggak ada katanya kan. Di zamannya Sayyidina Umar ya nggak ada. Tabi'in juga nggak ada dan lain-lain juga nggak ada. Itu malah barusan katanya begitu ya, bid'ah ya, bener. Tapi bid'ah yang seperti ini boleh nggak? Nah, dijawab al-ijabah alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi washabihi amma ba'd fa innahu la harja fi ilqa'i darsin qabla sholati. Ternyata yang tadi dipertanyakan bahwa ini adalah perilaku bid'ah, jawabannya la harja fi ilqa'i darsin qabla sholati. Hukumnya nggak ada dosa, nggak apa-apa ketika kita melaksanakan kultum sebelum sholat. Maksudnya sebelum sholat tarawih ya, karena di sini kan tadi pertanyaannya adalah sebelum sholat isya, ya sama saja lah ya, sebelum sholat isya di bulan Ramadan ataupun di sebelum sholat tarawih, tidak masalah. Nah, kenapa? Li'anna ilqa'ad durusi fil masajid yushra'u qabla sholati wa ba'daha. Lah ini ternyata sesungguhnya melakukan kultum, malahan ini ya, mengerjakan kultum di masjid itu disyariatkan baik sebelum sholat atau setelah sholat. Ternyata itu bagus kok, ternyata bagus ya, bid'ah hasanah ternyata kultum itu.
Wayam bagi ayuro'nya fidalikal maslahah, tapi ya harus kita perhatikan juga kemaslahatan umat. Ya, kultum jangan panjang-panjang. Wa yataharral waqtal ladzi turja fi istifadatun nas mal harsi ala adami malalihim wa sa'amatihim. Juga perlu kita perhatikan kira-kira momen yang pas sekiranya para pendengar itu mendengarkan ceramah dengan dengan tidak bosan, juga tidak gerundel ya. Itu juga perlu kita perhatikan. Jadi ceramahnya nggak usah panjang-panjang, sesuai dengan namanya ya, kultum kuliah 7 menit, bukan kultum kuliah terserah antum, bukan. Kalau kuliah terserah antum ya jelas nanti mulainya setelah taraweh ternyata selesainya sampai berjam-jam ya, tentu jamaahnya juga ngerundel kan begitu. Nah, kesimpulannya di sini gimana? Kesimpulannya ya enggak apa-apa berarti ternyata. Bahkan ini ulama-ulama Wahabi yang sudah top chair ini ya, Syekh Muhammad Soleh Munajjid, ternyata ya jawabannya enggak apa-apa kok. Ya sudah, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.